Baiklah, perkenalkan nama saya Fahmi Ananda, NIM 06206022. Baiklah, saya akan menjelaskan perbandingan semiotika Christian Merz dengan semiotika lainnya dalam konteks analisis film. Dapat dilakukan dengan melihat pendekatan-pendekatan konsep dan aplikasi masing-masing teori. Berikut adalah penjelasan rinci. Semiotika Christian Merz. Christian Merz adalah salah satu tokoh utama dalam semiotika film. Ia mengadopsi teori semiotika linguistik untuk menganalisis film-film sebagai sistem tanda. Berikut poin-poin utamanya. Fokus analisis. Merz melihat film sebagai bahasa yang memiliki struktur dan tata cara atau sintaks tersendiri. Ia menekankan pada tanda-tanda visual dan audio dalam film, serta bagaimana tanda-tanda tersebut membentuk makna. Konsep utamanya yaitu Grande Syntagmaque. Merz mengembangkan sistem klasifikasi untuk struktur naratif film, membedakan adegan berdasarkan hubungan temporal dan spesial. Selanjutnya yaitu tanda ikonis. Film menggunakan tanda ikonis atau gambar yang mirip dengan objek nyata untuk menyampaikan makna. Selanjutnya, montage dan editing. Montage menekankan pentingnya montage dalam menciptakan makna melalui penyusunan gambar dan suara. Contoh aplikasinya yaitu analisis dalam film Psycho tahun 1960 oleh Adler Hitchcock, di mana montage dan editing menciptakan ketegangan dan makna psikologis. 2. Semiotik Ferdinand dan Saussure. Saussure adalah bapak semiotika modern yang teorinya lebih berfokus pada linguistik. Berikut perbandingannya dengan Merz. Fokus analisis. Saussure mempelajari tanda linguistik atau signifier dan signified dan bagaimana mereka membentuk makna dalam bahasa. Merz mengadopsi konsep ini untuk menganalisis tanda visual dan audio dalam film. Perbedaan. Saussure fokus pada bahasa verbal, sedangkan Merz memperluas bahasanya ke visual dan audio. Merz menambahkan dimensi temporal dan spesial yang tidak ada dalam teori Saussure. Contoh aplikasinya, dalam film, tanda linguistik seperti dialog dapat dianalisis menggunakan teori Saussure, tetapi Merz menambahkan analisis visual seperti ekspresi wajah dan komposisi gambar. 3. Semiotika Charles Sanders Peirce. Peirce mengembangkan teori semiotika yang lebih luas, mencakup 3 jenis, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Berikut perbandingannya dengan Merz. 1. Fokus analis. Peirce melihat tanda sebagai hubungan triadik, yaitu tanda, objek, dan interpretan. Merz lebih fokus pada tanda ikonis dan struktural dalam film. Perbedaannya, Peirce mencakup tanda indeks atau hubungan sebab akibat dan simbol konversi budaya yang kurang ditekankan oleh Merz. Merz lebih terstruktur dalam analisis naratif film, sementara Peirce lebih fleksibel. Contohnya, dalam film The Shining tahun 1980, tanda indeks seperti tanda darah yang mengalir dapat dianalisis menggunakan teori Peirce, sedangkan Merz akan berfokus pada struktur naratif dan montage. 4. Semiotika Roland Barthes. Barthes mengembangkan semiotika dengan fokus pada mitos dan konotasi dalam budaya. Berikut perbandingannya dengan Merz. Fokus analisis. Barthes melihat tanda sebagai bagian dari sistem budaya yang lebih besar, di mana makna dibentuk oleh konvensi sosial. Merz lebih berfokus pada standar internal dan film, dan bagaimana tanda-tanda visual atau audio membentuk makna. Perbedaannya, Barthes menekankan pada konotasi dan mitos, sedangkan Merz lebih analitis dalam mengurai struktur film. Selanjutnya, Merz lebih teknis, sementara Barthes lebih filosofis. Tentu berikut adalah penjelasan yang lebih detail dan panjang mengenai perbandingan semiotika Christian Merz dengan pendekatan semiotika lainnya dalam konteks analisis film. Pembahasan ini akan mencakup aspek teoristis, metodologis, dan aplikasi praktis dari masing-masing pendekatan, serta bagaimana saling film strukturalis. Christian Merz, Sintagma, Paradigma, dan Grande Syntagmaque. Christian Merz adalah salah satu tokoh utama dalam semiotika film yang mengembangkan teori berdasarkan strukturalis linguistik Ferdinand de Saussure. Merz melihat film sebagai sebuah bahasa yang memiliki tata bahasa dan struktur tanda yang kompleks.
ia mengidentifikasi dua konsep kunci dalam analisis film. Sintagma, yaitu urutan tanda-tanda dalam film yang membentuk. Misalnya, urutan adegan dalam sebuah film yang membentuk plot. Paradigma, yaitu pilihan tanda-tanda yang tersedia untuk digunakan dalam suatu konteks tertentu. Misalnya, pemilihan jenis shot atau close-up dan long shot, atau sudut kamera yang digunakan untuk menyampaikan makna tertentu. Metz juga mengembangkan konsep grande syntaxe, yaitu sistem klasifikasi untuk menganalisis struktur naratif film. Ia membagi narasi film menjadi 8 tipe sintagma, seperti sintagma otonom, adegan, urutan, yang membantu memahami bagaimana film mengorganisir tanda-tandanya untuk menciptakan makna. Perbedaan dengan semiotika umum. Semiotika umum yang dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce memiliki cakupan yang lebih luas daripada semiotika film Metz. Peirce membagi tanda tersebut menjadi 3 kategori, yaitu tanda yang mirip dengan objek yang diwakilkannya. Misalnya, gambar seorang karakter dalam film. Indeks, yaitu tanda yang memiliki hubungan kasual atau fisik dengan objeknya. Misalnya, asap dan tanda api. Ketiga, simbol, yaitu tanda yang maknanya ditentukan oleh konvensi sosial, misalnya bendera sebagai simbol nasionalisme. Sementara Metz berfokus pada struktur naratif dan tanda-tanda spesifik dalam film. Semiotika Peirce lebih fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai media, termasuk film. Peirce juga menekankan proses semiosis atau proses penciptaan makna yang terus-menerus, di mana makna tidak pernah tetap tetapi selalu berkembang. Perbedaan utamanya yaitu Metz lebih terstruktur dan terfokus pada analisis film sebagai sistem tanda yang terorganisir. Peirce lebih umum dan menekankan pada proses introspeksi dan tanda yang dinamis. 2. Christian Metz dan semiotika Roland Barthes. Christian Metz, struktur narasi. Metz melihat film sebagai tanda yang terstruktur, di mana tanda-tanda visual dan audio bekerjasama untuk menciptakan makna. Ia menekankan pentingnya analisis struktural dalam memahami bagaimana film berfungsi sebagai bahasa. Roland Barthes, konotasi dan mitos. Roland Barthes di sisi lain lebih tertarik pada konotasi atau makna sekunder yang terkait dengan tanda, dan mitos atau tanda-tanda yang mewakili ideologi atau tanda budaya. Dalam analisis film, Barthes mungkin akan melihat bagaimana film mempresentasikan ideologi tertentu atau menciptakan mitos budaya. Misalnya, ia mungkin menganalisis bagaimana Hollywood menciptakan mitos tentang American Dream. Perbedaan utama, Metz fokus pada struktur tanda dan narasi, sedangkan Barthes lebih tertarik pada makna kultural dan ideologis yang terkandung dalam tanda-tanda film. Christian Metz dan semiotika Soviet. Christian Metz, analisis struktural. Metz tetap berada dalam kerangka strukturalis, meskipun ia juga mempertimbangkan aspek psikoanalisis dalam analisis film. Ia melihat film sebagai sistem tanda yang dapat didiagnosis secara objektif. Semiotika Soviet, Montes dan politik. Sergei Eisenstein dan Dziga Vertov, juga 2 orang dalam sinema Soviet, melihat film sebagai alat revolusioner yang dapat mempengaruhi penonton melalui teknik Montes. Einstein terkenal dengan teorinya tentang Montes atraksi, di mana ia menggunakan kontras gambar untuk menciptakan makna emosional dan intelektual. Vertov di sisi lain menekankan pentingnya kino eye atau mata kamera untuk menangkap realitas secara objektif. Perbedaan utamanya yaitu Metz fokus pada analisis struktural tanda-tanda dalam film, sedangkan Einstein dan Vertov lebih tertarik pada bagaimana tanda-tanda visual dapat digunakan untuk mempengaruhi penonton secara emosional dan politis. 4. Christian Metz dan semiotika poststrukturalis. Christian Metz dan struktur psikoanalisis. Metz menggabungkan semiotika strukturalis dengan psikoanalis Lacanian dalam buku The Imaginary Signifier. Ia melihat film sebagai medium yang menciptakan ilusi realitas dan mempengaruhi subjektivitas penonton. Semiotika post-strukturalis, ketidakstabilan makna. Pendekatan post seperti yang dikembangkan oleh Jacques Derrida menolak ide bahwa makna dapat tetap stabil dan terstruktur. Dalam konteks film,
Poststrukturalis mungkin akan lebih tertarik pada makna film selalu dalam keadaan deferral atau tertunda dan tidak pernah sepenuhnya tetap. Christian Metz dan semiotika psikoanalis. Christian Metz, Imaginary Signifier. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum.